Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang ada di rumah. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik pada pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir ya, untuk di subtema 2. Nah, masih di tema 1. Kita lihat di sini kita akan lanjut untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Kalian masih ingat apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu artinya inti dari sebuah teks. Nah, di sini ada membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Nah, berarti ingat teksnya berupa teks laporan. Coba kalian lihat di halaman 45, ada ayo berlatih. Tutuplah bukumu, gurumu akan membacakan teks laporan. Dengarkan dengan saksama. Jadi kalian tidak boleh melihat buku kalian. Dengarkan apa yang ibu bacakan. Baik, fakta unik tentang penyu. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Setelah menetas, anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudera serta kemiringan lereng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Nah, jadi setelah ibu bacakan, kira-kira apa ya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya dari teks yang kita baca, yang ibu bacakan tadi, yaitu cara berkembang biak hewan penyu. Nah, dari teks yang begitu banyak, kita bisa ambil kesimpulannya dengan beberapa kata atau beberapa kalimat saja. Nah, sudah paham tentang kesimpulan? Berarti kita menarik inti dari sebuah teks ya. Sekarang kita balik di halaman selanjutnya, yaitu halaman 46. Di situ ada muatan PPKN, yaitu penerapan sila. Kemarin kita sudah membaca nilai-nilai dan penerapan sila keempat. Sekarang kita akan membahas pada sila kelima. Apa itu sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tujuannya yaitu agar tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nah, selanjutnya di sila ini pengalaman sila kelima itu ada beberapa penerapannya. Misalnya seperti 1. Bersikap adil. Harus adil dalam bentuk apapun, mereka harus adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jangan lupa haknya yang mana, kewajiban yang mana. Misalnya hak kita mendapatkan kasih sayang atau hak kita mendapatkan pengetahuan. Kewajiban kita harus belajar dengan rajin, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Nah, menghormati hak-hak orang lain berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Begitu. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, suka memberi pertolongan ini artinya ketika orang lain mengalami kesusahan, ketika ada orang terjatuh di jalan, kita harus membantunya. Yang kelima, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah, anak-anak juga harus hemat, rajin menabung. Untuk apa tabungannya? Sewaktu-waktu jika anak-anak ingin membeli apa, ingin ada kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi tabungan itu bisa anak-anak gunakan untuk membeli itu. Nah, selanjutnya yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, berkelahi merugikan nggak? Merugikan. Ketika berkelahi terus lempar-lempar barang,
merugikan orang lain nggak? Nah, kalau itu barang orang, itu bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Dan terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ketika ada temannya menggambar atau menciptakan sesuatu, berilah pujian. Nah, berilah, wah bagus sekali mainan itu, wah kamu hebat, pantas kamu dapat ranking. Begitu, harus membiasakan diri untuk memuji seseorang. Nah, itu saja mungkin penjelasan Ibu hari ini. Semoga anak-anak bisa paham akan penjelasan Ibu. Semoga anak diberikan kesehatan selalu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sholatnya Ibu ingatkan. Anak-anak semangat belajarnya, rajin belajarnya. Insya Allah kita juga akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.